Weh Bang Bro, balik lagi bersama gue di Alvisual Project. Oke, di video kali ini gue sendiri ya, karena kalau rame-rame ntar digerebek ya. Jadi gue cuma mau menyampaikan keresahan gue aja sih kepada seorang politisi, ya kalian tau lah. Beliau yang merekomendasikan untuk pembebasan para napi karena penyebaran COVID-19 ini, yang menurut gue sebenarnya itu nggak masuk akal. Karena apa ya, COVID-19 dan para napi, maksud gue apa hubungannya gitu. Dan maksud gue, kalau misalkan nih napi ini dibebaskan, apa nanti kedepannya bakal baik? Kan belum tentu gitu. Ya walaupun juga mungkin aja mereka bisa lebih baik gitu, cuman kan maksud gue pasti ada kekhawatiran gitu. Ya walaupun sebenarnya napi-napi yang dibebaskan ini udah menjalani apa ya, sebentar lagi tuh udah kayak mau keluar, akhirnya dia kayak diberlakukan lebih cepat lagi keluarnya gitu. Terus menurut gue gimana ya, soalnya gue denger kayak ada berita gitu, kayak nih gue bacain beritanya ya, kayak dari Jakbar News. Tapi seperti yang diberitakan pada laman kumparan.com, nah belum Kumparan apa Jakbar sih? Terdapat napi yang baru saja dibebaskan kembali ditangkap karena berbuat pidana. Contohnya pria bernama Ikhlas atau alias Iqbal yang dibebaskan pada 2 April, namun dia diberitakan masuk penjara lagi tanggal 7 April karena membawa dan mendapatkan paket ganja sebesar 2 kg. Lu bayangin anjing. Terus ada lagi di Sulawesi Selatan, Rudi Hartono. Dia waktu itu maling di rumahnya. Bukan maling di rumahnya, maling di rumah warga. Kayaknya dikepergok, akhirnya dia masuk penjara lagi. Itu baru 2 contoh ya, maksud gue dari beberapa contoh yang lain gitu. Dan konyol gitu maksud gue. Ya baru bebas, ngelakuin lagi. Emang anda betah di penjara bangsa. Terus nggak lama, gua baru dapat kabar juga dari teman-teman gua di grup WA. Kemarin ngirimin video di daerah Jakarta Timur itu terdapat begal, tapi gua nggak tahu tuh tepatnya di daerah mana itu. Pokoknya di Jakarta Timur lah, kayak sih di Cakung sih. Nih kita lihat videonya berikut ini ya. Wah anjing, sampai ngangkang-ngangkang gitu loh. Tuh, dikejar sama polisi. Ditembak coy. Wah gila. Wah mampus, ketangkep. Anda tertangkap, Anda busted. Nah kan langsung. Noh. Mampus. Langsung dicok slam yang di depan lu. Nah maksud gue tuh itu, gue kalau jadi polisinya nggak pakai gue tembak, nggak pakai gue kejar. Gue buka penutup dar, gue lempar bom. Begini gue. Fire in the hole. Langsung jatuh, gue borgol jempol. Untuk anda yang belum tahu borgol jempol, saya lampirkan gambar berikut ini. Nah seperti ini borgol jempol. Nih sakit gitu, kalau mau keluar tuh sakit gitu, makanya borgol jempol tuh gak enak gitu. Dan lo bayangin, itu kemarin begal gue cari infonya, ternyata dia masih bocil, kelahiran tahun 2003. Anjing, umur lo aja kayak beli rokok Envio. Lo bayangin rokok Envio, lo beli 2.000 dapet 3 zaman dulu. Wah gila, gue bilang kacau sih. Karena maksud gue gini, di umur-umur segitu ya, dari 2003 ke 2020 tuh ya 17 tahun lah. Maksud gue selama 17 tahun tuh biasanya lu sekolah, ya mungkin karena corona ini lu gak sekolah, kayak lagi sibuk-sibuknya biasanya nyari cewek umur-umur segitu, nongkrong sama temen-temen lu. Ya maksud gue ngapain lu begal gitu. Gue aja tuh 17 tahun tuh pembangkit tongkrongan, lu bayangin, pembangkit listrik tenaga tongkrongan gitu. Maksud gue nongkrong gitu boy, ngapain lu begal gitu. Tapi gue sempet mikir ya, jadi ini orang-orang tuh pinter gitu, kayak dia tahu kayak orang-orang tuh lagi karena corona ini jadi pada di rumah, akhirnya mereka kayak ngebegal atau ngelakuin sesuatu yang di tempat sepi. Maksud gue kayak ya mereka tahu momen gitu. Jangan kayak gitulah bang bro. Dan kadang jangankan yang sepi atau malam ya, siang-siang dan ramai aja orang tuh kadang masih suka berani bro. Jadi kemarin gue punya cerita, teman gue tuh baru banget cerita ke gue. Jadi teman gue ini namanya Aang, dia bekerja di bidang pengiriman barang ya di perusahaan Shopee lah gitu. Dia kerja sebagai kurir gitu. Nah Aang ini punya temen yang kita sebut aja namanya Iyung. Jadi Iyung ini suka nganter barang di daerah Sudirman. Dia dapat daerah tuh di Sudirman gitu deh. Sampai akhirnya dia punya paketan hilang dari motornya. Waktu itu dia lagi di kantin, gue nggak tahu lagi ngerokok atau lagi nongkrong. Ini daerah ini tepatnya di Sudirman, di Wisma BSI 4 Wisma BSI Wisma BNI 46
Jadi tuh di belakang atau di seberang gitu ada kantin. Nah dia lagi di situ. Tiba-tiba paketannya hilang. Yang harusnya dikirim ke penerima malah hilang, diambil sama orang. Akhirnya si Iyung ini melaporkan kejadian ini ke satpam, tapi satpamnya nggak tahu apa-apa. Akhirnya dia ke tempat Wisma BNI buat ngambil nih, kayak gue pengen lihat di CCTV aja deh. Dia masih selawan sampai akhirnya dia ngeliat rekaman CCTV, ternyata bener ini diambil sama orang. Jadi sindikatnya gini, pengambilan barang ini itu dilakukan 4-5 orang. Lu bayangin, pinter gak lu? Dan padahal yang gue tahu itu tuh paketannya cuma mangkok sama beras doang, bos. Bang bro, anda mikir beras cuma 10.000 anda tidak mampu beli anjing. Udah tuh, kelaran itu dia lihat di CCTV, ternyata ada kang kopling nih, kang kopi keliling. Ini bantuin buat melancarkan niat bulusnya mengambil barang tersebut. Jadi ini maling namanya, yang gue denger tuh dia ngambil barang ini nggak cuma sendiri, tapi dia berempat. Di sini ada kang kopling, satu lagi yang naik Saeb, kita sebutnya Saeb. Jadi yang Saeb ini nanti gue tunjukin juga videonya biar kalian nggak penasaran. Siapa emang itu? Dia bonceng depan ngambil. Siapa itu? Parkir. Tadi yang bonceng yang ngambil. Dialingin sama yang depan. Tuh, nah, dia. ya kan? Nah, foto tuh. Oh, parkir pergi dia ya, seolah-olah nggak ikut dia. Masih ada tapi orang. Iya. Saya tahu tentang dia kena dia. Di barang apa tuh? Alhamdulillah paketnya isinya yang murah-murah, beras, mangkok, sama apa namanya? Tapi tanggung jawab ya. Iya, tetap tanggung jawab. Iya temennya ini. Ini yang ngalingin tadi ya? Iya sama. Jangan pura-pura nggak tahu. Orang dia ngalingin kok. Nah, ini tukang parkirnya nih. Oh, berarti dia. Oh, dia pantesan dipanik. Nyamperin saya, kok saya kok kehilangan gak heboh, saya diam dulu cari ini dulu kebenaran. Makanya ini apa? Maksudnya situ harusnya kalau orang cari kedalamin aja. Paling berapa dipakai? Saya 1,5 tahun saya di sini nih, makan di sini, ngerokok, ngobrol sama tukang parkir. Kan? Iya udah kenal, makanya kok ini nusuk dari belakang kayak gini. Derek, Tukang parkir saya sering kasih rokok kok, yang biasanya bapak-bapak tua. ini sama berarti nih. Ini sama ya? Sama udah. Dia ngalingin kok. Iya, dia nyesel dia ngambil, orang paketnya cuman beras doang. Jadi ini tuh si beraksi nggak sendiri, dia ditemenin sama temennya yang pakai Saeb buat nutupin orang-orang lewat gitu. Maksudnya orang-orang lewat ditutupin sama dia buat ngalihin nih. Yang belakang dijagain sama tukang kopling, dia spek naik buat nutupin yang dari warung itu, yang dari kantin ini ngeliat tuh aksinya dia. Anjing gak lo? Sampai akhirnya kang kopling ini padahal deket sama si Yung ini tuh, kayak si Yung suka ngasih rokok, ngasih ya beli kopi, maksudnya jatuhnya berkhianat dong. Sampai akhirnya ya udah dituntut segala macem, ya emang masalahnya kelar, udah dibawa RW di daerah sana lah. Cuman dibalikin nih barangnya mas, barangnya beras dan mangkok, kardusnya malah dikiloin. Aduh, nyari duit kardus sampai dikiloin anjing. Segitunya cari uang ya, gila gue banget. Nah udah, maksudnya cuman kan ini kayak ya buat jaga-jaga aja lah. Maksud gue di siang hari kayak gini aja ini tuh ada gitu kejadian kayak maling segala macam, apalagi malam yang sepi gitu. Kayak buat kalian di sana hati-hati deh, kayak gimana ya kalau emang nggak perlu banget gitu. Terus juga mungkin jaga keamanan barang kalian untuk kurir tepatnya ya. Maksud gue ya mungkin bisa lebih hati-hati lagi. Mungkin kalau emang lu mau kemana barangnya diambil dulu, jangan ditinggal di motor, karena kejahatan itu terjadi di mana-mana gitu kalau emang ada kesempatannya. Anjing gue tau banget kayak copet gue. Cuman maksud gue kayak sebenarnya udah selesai urusan ini, cuman ya gue ngasih tahu ke kalian aja lah daripada terjadi lagi kan untuk kedepannya gitu. Apalagi ini yang kejadian juga teman gue langsung gitu, jadi kayak udah gue akhirnya nge-share ini ya, semoga bisa lebih hati-hati lagi sih sebenarnya. Pesan gue buat kalian ya, kalian di rumah aja lah. Maksud gue udah bener di rumah nih, PSBB ini diterapin buat hindarin penyebaran corona. Dan juga gue nggak mau kalian jadi korban begal juga, kan ngeri bro gitu. Mikirlah bang bro, tolong di rumah aja gitu, tetap aman lah kalau di rumah. Buat lo para begal, bentar lagi kan bulan puasa, bulan penuh berkah. Setan aja pada dikurung, kenapa anda jadi setan bangsat? Dan maksud gue gini, kayak yang tadi ngebegal, lu gak kasihan sama orang tua lu aja gitu. Mak lu nih gak berak 2 minggu, itu sakit banget ngeluarin tanya lewat bool gitu. Ngelahirin lu di sini nih 9 bulan dan gedenya jadi begal. Sekarang malu pasti mikir,
Wah anjing, ternyata tai lebih baik daripada anak saya ya. Tai lebih berharga daripada anda, begal. Mikir, ya gue gak mau ngasih pesan banyak-banyak lah buat begal. Begal juga gak bakal nonton video gue, ngapain nonton video gue gitu kan. Oke, segitu aja lah dari gue. Silahkan like and share kalau emang video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di video selanjutnya di Alvisual Project.